Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, bagaimana kabar Bapak Ibu? Abah Holil, Ibu Yulia, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, Bapak. Pak Hasan, halo Pak Hasanul Bisri. Iya, alhamdulillah Pak, saya Pak. Alhamdulillah saya. Ibu Eni, halo. Nggih, Pak. Alhamdulillah sehat. Ibu Hilmiatul Wida. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Samsul, halo Pak Samsul. Apa Samsul? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ibu Wardah. Alhamdulillah sehat Pak Yayan. Sehat ya, alhamdulillah. Ibu Iswatul Hasanah. Alhamdulillah sehat Pak Yayan. Eko yang ada kegiatan ini, kegiatan halal bihalal. Mbak Okta Pita. Alhamdulillah sehat Pak Yayan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, setelah kita libur dalam rangka Lebaran, kita jumpa kembali di mata kuliah analisis hasil penelitian internasional Bapak Ibu. Saya melalui tim pitching dengan Pak Anies, di mana Pak Anies sudah menyelesaikan tugas beliau, yaitu sebelum UTS sampai UTS. Kemudian setelah UTS ini kita ketemu kembali, yaitu di mata kuliah analisis hasil penelitian internasional bersama saya. Oke, Bapak Ibu, saya akan share screen agenda kegiatan kita selama tengah semester sampai semester ini. Nah, oke, Bapak Ibu, share screen saya sudah kelihatan, ya? Masih proses, Pak. Nah, sudah. Sambung. Halo. Oke. Masih proses. Nah, kita mulai dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-16. Pada pertemuan 9 ini, sekarang ini kita akan menentukan topik penelitian, mencari artikel internasional, mereview 30 artikel internasional, kemudian install aplikasi, kemudian pada pertemuan presentasi Sinta 2. Nah, kenapa begini? Karena ini akan menjadi target keluaran dari mata kuliah ini, Bapak Ibu. Setelah kita mencari jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, kemudian kita download template artikel. Kemudian setelah di-download template artikel, kami akan menyampaikan bagaimana cara penulisan artikel ilmiah untuk jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Itu pada pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-11, nah, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data penelitian. Nah, ini tidak perlu Bapak Ibu melakukan penelitian besar-besaran. Instrumen ini bisa berupa instrumen sederhana, yaitu terdiri dari 3 soal itu sudah cukup untuk penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif, instrumennya bisa menggunakan angket, Bapak Ibu. Oke. Kemudian setelah itu barulah dilanjutkan dengan masing-masing mahasiswa presentasi instrumen penelitian yang sudah diselesaikan. Nah, setelah instrumen penelitian selesai dan mengumpulkan data, melakukan penelitian kecil di lapangan, kemudian melakukan penulisan artikel ilmiah. Nah, tentu penulisan artikel ilmiah ini akan kita dasari pada pertemuan ke-10 nanti, Bapak Ibu. Jadi pertemuan ke-10 nanti kami akan menyampaikan tentang cara penulisan artikel ilmiah ini. Nah,
di mana pada pertemuan ke-12 sampai ke-14, nah ini mudah-mudahan waktunya nutut, jadi ada presentasi satu pertemuan, ada 6 mahasiswa presentasi, sehingga ada 3 pertemuan yang itu dilakukan presentasi oleh mahasiswa. Nah, kemudian pada pertemuan ke-15, nah, Bapak Ibu diharapkan mengirim artikel ilmiah ke Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta II. Nah, sehingga pada pertemuan ke-16 adalah UAS, tidak perlu mengerjakan soal, tapi cukup mengumpulkan artikel yang sudah dikirimkan ke Sinta II ini beserta bukti mengirimkan artikel. Nah, bukti mengirimkan artikel ini bisa berupa email balasan dari jurnal, atau misalnya tidak ada email balasan, maka bisa screenshot jurnalnya tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nah, inilah agenda kegiatan perkuliahan mengenai analisis hasil penelitian internasional. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada yang ingin kita diskusikan? Nah, kalau kemarin Bapak Ibu telah melakukan review artikel internasional, sekarang berapa Bapak Ibu kemarin reviewnya? Berapa artikel Bapak Ibu? 5, Pak. Nah, berarti kurang 25. Begitu. Kok banyak sekali, Pak? Kan begitu ya? Halo? Enggak, Pak. Banyak, Pak. Kok banyak sekali. Untuk diterima di Sinta II, itu minimal 25 artikel bereputasi. 25 artikel bereputasi. Jadi ada imbuhnya 5. Nah, tetapi nanti bagaimana cara mereview 30 artikel internasional ini secara sederhana. Nah, jadi kita nanti akan memberikan cara sederhananya Bapak Ibu. Jadi mungkin 1 minggu sudah selesai kita review 30 artikel internasional ini. Nah, bagaimana itu? Nah, ini akan kita bahas di pertemuan ke-9. Baik Bapak Ibu, jadi ada 2 tugas di sini yang yang harus dikumpulkan oleh Bapak Ibu di dalam rangka mata kuliah analisis hasil penelitian. Tugas pertama adalah hasil review 30 artikel. Kemudian yang kedua nanti pada saat UAS. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah analisis hasil penelitian internasional. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya akan lanjutkan. Bagaimana sih mereview 30 artikel internasional secara cepat? Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke, Pak. Oke. Pada perkuliahan ini sesuai dengan judul mata kuliah yaitu analisis hasil penelitian internasional. Maka langkah pertama adalah melakukan tinjauan literatur. Ada 7 bagian yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini Bapak Ibu. Akan tetapi dari 7 bagian itu ada 5 yang akan kita bahas. Sedangkan 2 berikutnya itu ikut di dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah. Jadi sudah ada nanti. Pengertian dan pentingnya tinjauan literatur. Mengapa kita harus melakukan tinjauan literatur dan apa tinjauan literatur itu? Atau biasanya disebut sebagai
literatur review. Nah, tinjauan pustaka atau literatur review itu adalah merupakan ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, atau dokumen lain yang menggambarkan keadaan informasi pada masa lalu dan saat ini tentang topik studi penelitian yang akan kita lakukan. Nah, jadi tinjauan pustaka itu pasti akan berisi ringkasan. Namanya tinjauan literatur. Jadi apa poin-poin penting itu? Atau tinjauan pustaka ini juga secara sederhana bisa dikatakan sebagai yaitu mengatur literatur ke dalam subtopik. Jadi pada saat ada topik yang begitu besar, kemudian topik itu disederhanakan menjadi subtopik, disederhanakan lagi menjadi subtopik. Nah, pada saat ketemu dengan subtopik tertentu, maka disitulah kita akan mencari literatur yang ada kaitannya dengan subtopik. Sehingga tinjauan pustaka ini bisa juga disebut sebagai mengatur literatur ke dalam subtopik tertentu. Yang hal itu akan didokumentasikan untuk kebutuhan penelitian kita, Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat kita akan melakukan penelitian, secara otomatis maka langkah pertamanya adalah melakukan tinjauan pustaka. Nah, oleh sebab itu, terlepas dari yang ketiga, terlepas dari sumber informasi, semua peneliti melakukan tinjauan pustaka sebagai langkah pertama dalam proses penelitian. Nah, mengapa kita harus melakukan literatur review? Ini akan kita bahas setelah ini. Dalam bentuk penelitian yang paling ketat, para pendidik atau peneliti mendasarkan tinjauan literatur ini pada penelitian yang dilaporkan dalam artikel jurnal. Jadi, itulah yang dimaksud dengan literatur review. Secara umum bisa dikatakan yaitu mengatur literatur ke dalam subtopik dan mendokumentasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan kita lakukan. Mengapa kita harus melakukan tinjauan pustaka? Yang pertama adalah mendokumentasikan bagaimana studi kita menambah literatur yang ada atau mengembangkan literatur yang ada. Jadi sebuah penelitian tidak akan menambah literatur jika menduplikasi penelitian yang sudah ada. Nah, jadi mengapa itu penting, Bapak Ibu? Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah penelitian yang akan kita lakukan itu menambah literatur yang sudah ada, atau jangan-jangan penelitian kita itu sama dengan penelitian orang lain. Maka itu namanya adalah menduplikasi. Itu pentingnya melakukan tinjauan literatur. Kemudian pentingnya yang kedua adalah meyakinkan orang lain. Kalau di sini kita sebut sebagai komite pasca sarjana. Komite pasca sarjana itu artinya Bapak Ibu penguji, dewan penguji. Jadi pada saat dewan penguji menyatakan di mana kebaruan penelitian Bapak Ibu. Nah, maka jawabannya adalah melalui tinjauan literatur ini. Jadi peneliti A telah meneliti tentang ini, peneliti B, peneliti C, dan penelitian ini belum ada yang melakukan, maka penelitian ini fokus pada bla bla bla. Jadi meyakinkan komite pasca sarjana atau dewan penguji, dosen, para pembaca bahwa kita mengetahui literatur tentang topik kita dan bahwa kita dapat meringkasnya. Kemudian berikutnya manfaat atau mengapa pentingnya kita melakukan kajian literatur, yaitu mengembangkan keterampilan dalam menemukan bahan yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Jadi mencari literatur itu bagi peneliti pemula, Bapak Ibu, saya
itu mungkin nanti Bapak Ibu akan menemukan banyak kesulitan. Nah, akan tetapi ketika hal ini dilakukan secara terus-menerus dengan berlatih, maka muncullah yang namanya keterampilan dalam menemukan bahan yang kita butuhkan itu dalam waktu yang tepat. Kemudian manfaat mengapa penting kita melakukan pinjaman pustaka. Yang ketiga adalah memberikan bukti bahwa pendidik membutuhkan studi kita. Jadi, mana bagian yang kosong dari literatur itu? Bagian yang kosong itulah yang akan kita teliti. Dan itu telah menunjukkan atau memberikan bukti bahwa pendidik atau pengajar di sekolah itu membutuhkan adanya penelitian untuk dilakukan. Kemudian, kita dapat mendasarkan kebutuhan ini pada mempelajari ide-ide baru, berbagai temuan terbaru dengan orang lain, mengidentifikasi praktik yang dapat meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, jadi kita bisa memberikan bukti bahwa belum ada penelitian ini dan kita melakukan penelitian ini yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian, mengapa kita melakukan pinjaman literatur? Yang keempat, membangun keterampilan penelitian kita menggunakan perpustakaan dan menjadi peneliti yang mengikuti petunjuk dalam literatur, semua pengalaman yang berguna untuk dimiliki sebagai peneliti. Nah, jadi kemungkinan mahasiswa waktu saya dulu adalah mahasiswa S2, saya pergi ke perpustakaan itu masih kesulitan. Saya S2-nya di UNED, S3-nya di UM. Nah, harus bagaimana cara saya mencari buku pendidikan? Nah, maka saya mencari yang namanya, banyak sekali buku yang ada di sana. Banyak buku, kemudian buku yang berbasis pendidikan harus saya cari di bagian mana. Maka saya cari, saya tanya dulu pertama, kemudian habis bertanya, saya cari buku-buku tentang pendidikan di perpustakaan tersebut. Hari pertama, saya masih sangat kesulitan sekali. Hari kedua, hari ketiga, sampai beberapa hari, 1 minggu, saya sudah tahu buku-buku itu letaknya di mana. Itulah yang membangun keterampilan penelitian menggunakan perpustakaan. Itu zaman dulu, Bapak Ibu ya. Nah, kalau zaman sekarang, kita tidak lagi perpustakaan itu berbasis offline, tetapi perpustakaan itu sudah bisa diakses melalui website, terutama artikel-artikel yang ada pada jurnal internasional berreputasi maupun nasional terakreditasi. Nah, nanti ketika kita sudah terbiasa di dalam mencari rujukan ini, maka itu akan menjadikan kita terampil di dalam mencari artikel-artikel yang sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, itulah 4 hal yang menyebabkan mengapa di dalam suatu penelitian harus melakukan pinjaman pustaka. Nah, pada umumnya penelitian itu terbagi menjadi 2, kuantitatif dan kualitatif. Ada studi pengembangan, kemudian ada yang namanya mixed method. Nah, studi tentang kuantitatif, bagaimana cara kita mengkaji literatur penelitian, hasil penelitian yang berupa penelitian kuantitatif, dan mengkaji literatur tentang hasil penelitian kualitatif. Pembeda adalah, pertama, kalau penelitian kita itu adalah kuantitatif, diharapkan maka artikel yang dikaji itu dalam jumlah banyak. Jadi secara substansi artikel tersebut banyak. Halo, Azan. Oke. Sedangkan
penelitian kualitatif, artikel yang dikaji itu adalah sedikit. Apa sih Pak perbedaan antara banyak dan sedikit ini? Banyak dan sedikitnya artikel yang dikaji ini tentu tidak mengurangi persyaratan artikel-artikel yang ada pada jurnal bereputasi, terutama pada bidang pendidikan, Bapak Ibu. Kalau bidang kita matematika murni, rujukannya 5, 4, atau bahkan 2 atau 3, itu masih diterima. Mengapa demikian? Karena jika penelitian itu adalah murni, biasanya dilakukan mengembangkan artikel sebelumnya. Sehingga artikel sebelumnya itulah yang akan menjadi rujukan utama. Berbeda dengan dunia pendidikan. Nah, kalau sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, maka semakin banyak artikelnya, itu semakin baik. Semakin sedikit artikelnya, maka itu pasti ditolak. Atau katakanlah diminta untuk menambahi artikel-artikel yang relevan. Nah, mengenai banyak dan sedikitnya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ini terletak pada awal penelitian dan akhir penelitian. Pada awal penelitian, kita harus mendiskusikan secara ekstensif. Jadi hasil-hasil penelitian kuantitatif yang sudah dikaji, sudah dilakukan literatur review, banyak, katakanlah ada 30 tadi, nah itu didiskusikan secara ekstensif. Dengan 2 tujuan utama, yaitu membenarkan pentingnya masalah penelitian kita. Jadi, masalah penelitian yang akan saya kaji di dalam artikel ini penting. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa itu dikaji secara ekstensif. Selain membenarkan pentingnya masalah penelitian, yang kedua adalah yaitu memberikan alasan untuk tujuan atau pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Jadi, mengapa hipotesis kita? Mengapa tujuan penelitian kita dan pertanyaan penelitian kita begitu? Itu didasarkan pada hasil kajian literatur atau literatur review. Itulah penelitian kuantitatif. Sedangkan berbeda pada penelitian kualitatif, hanya memiliki satu tujuan di dalam melakukan literatur review dari penelitian kualitatif, yaitu mendokumentasikan atau membenarkan pentingnya masalah penelitian. Nah, jadi tidak bagaimana merumuskan pertanyaan, tujuan dan hipotesis tidak, tetapi pentingnya masalah penelitian ini saya bahas pada penelitian kualitatif itu harus didukung oleh adanya literatur review pada penelitian kualitatif. Nah, mengapa demikian? Karena pada penelitian kualitatif itu kita bebas memiliki pandangan, Bapak Ibu. Berbeda kalau penelitian kuantitatif itu tidak boleh memasukkan pandangan peneliti, tetapi harus didasarkan pada hasil penelitian. Nah, kalau penelitian kualitatif, kita boleh memberikan pandangan. Tidak bisa dibatasi oleh pandangan orang lain dari literatur yang direview, jadi kita bebas memberikan pandangan. Misalnya, hasil literatur review demikian, ternyata di lapangan muncul hal yang baru. Ternyata berbeda dengan di lapangan, maka itu bisa dibahas di bagian awal penelitian pendahuluan. Itu yang akan menjadi menarik penelitian kualitatif. Nah, kemudian pada akhir penelitian, tinjauan literatur ini adalah membandingkan hasil dengan harapan sebelumnya yang dibuat pada awal penelitian. Jadi maksudnya, apakah penelitian kita hasilnya pada penelitian kuantitatif itu sama seperti penelitian sebelumnya, teori sebelumnya, ataukah berbeda? Begitu saja. Kalau berbeda, mengapa itu berbeda?
Kalau sama, mengapa itu sama dan kesamaannya di mana? Sedangkan kalau penelitian kualitatif adalah mengontraskan atau membandingkan temuan penelitian ini dengan literatur review yang kita lakukan. Jadi kita dibandingkan, oh ternyata memiliki kesamaan. Kemudian ada enggak penelitian lain terdahulu yang itu kontras dengan hasil temuan kita? Itu juga dimasukkan. Jadi di dalam penelitian kualitatif tidak hanya memasukkan yang sama, tapi kontras itu dimasukkan. Kemudian disitulah apakah temuan kita itu mendukung atau memodifikasi ide, praktik yang ada pada literatur yang sudah kita kaji sebelumnya. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu kita melakukan kajian literatur. Oke. Nah, bagaimana cara mencari literatur? Ada 5 tahap yang akan kita bahas, yaitu langkah-langkah dalam melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah istilah kunci. Identifikasi istilah kunci yang ada di dalam pencarian literatur. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sudah mendapatkan topik penelitian apa belum, Bapak Ibu? Halo? Mohon maaf Pak Yayan. Mau tanya Ya. Pak Yayan. Ini Ya, mata Pak kuliah Fandi, ini silakan. itu mata kuliah ini itu yang dulunya kan Pak Anies. Ini melanjutkan Pak Anies atau ada versi baru Pak Yayan? Iya, oke, baik Pak Fandi. Mata kuliah ini yang diajar oleh Pak Anies sudah selesai, sudah finish. Jadi ini adalah ini yang diajar oleh Pak Anies itu sudah selesai tugas Pak Anies. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya ke Pak Anies. Nah, kalau mata kuliahnya tetap, kemudian setelah UTS ini itu sudah berganti bagaimana saya harus menggiring Bapak Ibu agar bisa mengirimkan artikel sesuai dengan kontrak kuliah. Begitu Pak Fandi. Jadi yang berbeda disampaikan Pak Anies berbeda. sudah selesai. Sekarang adalah berganti bagaimana mengkaji literatur sampai pada mengirim artikel. Begitu. Jadi ibarat materi itu babnya ini lanjut tapi berbeda gitu Pak nggih. Tidak sama yang diajarkan Pak Anies dulu gitu nggih, lanjutannya nggih. Babnya Ya. beda gitu nggih. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi kita lanjut ya. Mungkin ini apakah ini memberatkan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Halo? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan Bu Feni. Ini kan nanti mencari 30 artikel internasional nggih Pak. Lalu untuk luarannya pada saat UAS itu membuat artikel yang terakreditasi Sinta 2. Iya. Itu Pak sepertinya agak berat. Iya. Pak Yayan, Ya. ini begini, ini kita sharing dulu. Iya, Sepertinya teman-teman juga sefrekuensi. Pak Yayan, saya yakin Pak Yayan ini dosen kami yang juga toleran banget ya. Dulu itu pada saat Pak Anies ini sudah ada nego. Dulu juga seperti itu, ada banyak artikel yang harus kita cari, kemudian kita negosiasi akhirnya diminta mencari 5 artikel dan itu pun membutuhkan waktu berminggu-minggu Pak Yayan. Waktu berminggu-minggu banyak sekali hambatan dan kendala yang di luar teknis yang memang kita akhirnya menyelesaikan tugas-tugas itu pun juga lama akhirnya begitu. Ini mungkin dari asumsi itu
dari teman-teman pun juga akan melihat kalau 30 artikel mungkin apakah bukan kita pesimis, tapi dari 5 saja waktu itu juga membutuhkan waktu yang lama begitu Pak Yayan. Mohon kebijakan Pak Yayan. Ya, terima kasih Pak Fandi. Seperti yang sudah kami jelaskan Bapak Ibu tadi, mereview 30 artikel itu tidak seperti sebelum UTS. Jadi nanti kami akan memberikan apa yang harus direview, karena memang ketika minta 5 begitu ya, atau minta 3 itu ditolak, tidak diterima begitu, tidak sesuai target kita. Artinya target kita Sinta 2 begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita reviewnya 5, 10 ya nggak bisa, nggak mau gitu. Nah, berarti kan yang kita butuhkan adalah bagaimana sih cara mereview literatur secara singkat, kan begitu ya Pak Fandi ya? Ya Pak, ya. Ya. Ya, Oke, Pak. baik. Tak lanjutkan dulu ini slide-nya. Ini biar tertutup. Tak lanjut dulu. Oke, Pak, lanjut dulu, Pak. Nah, ini banyak. Sesuai dengan pertanyaan Pak Fandi lah. Bagaimana kita melakukan review literatur agar bisa mempercepat penelitian kita? Nah, berbeda dengan yang ada sudah dilakukan sebelumnya. Bapak Ibu cukup menggunakan tabel seperti ini. Sederhana kan Bapak Ibu? Halo? Halo? Bagaimana Pak Fandi kalau seperti ini? Ya Pak, lanjut dulu Pak. Tidak memberatkan? Nah, ada lagi yang tidak memberatkan lagi Pak Fandi. Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Suara saya Lanjut. terdengar Bapak Ibu? Ya, Terdengar, Masih terdengar, Pak. Nah, contoh penelitian Almeritno et al. Tahun 2019. Nah, apa penelitian ini? Yaitu tujuannya adalah baik. Sebenarnya penelitian itu review Bilang Pak Yaya Bilang. suaranya. Rekodnya saya matikan dulu, nggih. ya, oke. Saya tidak bisa share screen ini. Sudah bisa, Pak. Oh yes.
Halo, slideshow saya kelihatan? Guys, Kelihatan. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Melakukan review literatur itu tujuan utamanya adalah harus mengetahui komponen-komponen utama yang ada dalam literatur tersebut. Nah, komponen utama seperti ada pendahuluan, kemudian metode, hasil, kemudian rekomendasi penelitian. Nah, di sini kalau kita ada di dalam buku Creswell, literatur terbagi menjadi dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Begitu juga dengan reviewnya, itu dibedakan juga. Nah, saya mencoba menyatukan review antara kualitatif dan kuantitatif menjadi hal yang sederhana, yaitu saya ambil tujuan penelitian, metode, variabel, hasil, dan rekomendasi jika ada. Tetapi rekomendasi jika tidak diberikan. Ini rekomendasi, ini ada dua. Rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan atau rekomendasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari hasil penelitian tersebut. Nah, sehingga review yang kami harapkan pada mata kuliah ini yaitu cukup sederhana seperti ini, Pak Pandi. Contoh ini ya. Apa sih yang dilakukan Almerino ini? Meneliti tentang keyakinan mempengaruhi terhadap kemampuan matematika siswa. Nah, apakah keyakinan itu mempengaruhi? Nah, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, datanya kuantitatif, dikelola dengan menggunakan frekuensi, persentase rata-rata, dan uji Mann-Whitney. Variabelnya adalah keyakinan, yaitu ada gender yang dimasukkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan dalam keyakinan afektif antara responden pria dan wanita. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keyakinan itu ternyata mempengaruhi disposisi matematis siswa. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah melakukan penyelidikan terhadap variabel pengganggu yang menyebabkan siswa tidak menyukai materi pelajaran matematika. Jadi apa sih variabel pengganggu itu? Kok siswa itu tidak suka? Nah, itu direkomendasikan oleh Almerino tahun 2019. Yaitu kita bisa membuat penelitian dari sini. Analisis variabel distraktor terhadap siswa yang menyebabkan siswa tidak menyukai materi pelajaran matematika. Nah, itu sudah menjadi penelitian kita. Oke. Nah, inilah cara mereview artikel secara sederhana, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Oke, saya akan memberikan contoh milik saya. Saya akan stop share. Dulu saya akan share milik saya. Ini saya kerjakan hanya kurang lebih 1 minggu. Sudah tak buka apa belum? Nah. Nah, untuk menulis ini, untuk menulis rujukan, nah ini Almerino, kemudian An tahun 2020, saya menggunakan Mendeley, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya mengetik ulang, cukup saya menggunakan Mendeley di sini. Nah, bagaimana Pak cara sederhananya? Yang pertama kali kita lihat adalah abstrak dari penelitian ini, Bapak Ibu. Jadi abstraknya itu sudah ada enggak tujuannya? Metodenya itu bagaimana? Variabelnya apa saja?
hasilnya seperti apa, rekomendasinya apa. Jadi cukup Bapak Ibu, pertama kali yang kita lihat adalah abstrak. Ini saya meloncat ini Bapak Ibu. Sebenarnya nanti ada tahapan review begitu. Nah, kalau abstrak itu sudah sesuai dengan penelitian kita, sudah menyebabkan kita menjadi tertarik, maka langsung saja dimasukkan seperti itu, Bapak Ibu. Ini kalau nggak salah, mari kita cek kira-kira ada kosong, dia tidak memberikan rekomendasi yang bisa saya tarik kesimpulan. Ini ada 34 artikel yang saya review. Kemudian dari 34 artikel ini menghasilkan 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 4, 5. 6. Insya Allah menghasilkan 6 artikel Bapak Ibu dari hasil review saya. Artikelnya apa? Hasil penelitian. Nah, ini pakai Mendeley. Kalau ini diketik, ya menambah pekerjaan Bapak Ibu. Jadi ini tidak usah diketik yang ini cukup pakai Mendeley atau Zotero. Sudah muncul seperti ini. Tidak perlu. Jadi pekerjaan kita menjadi lebih sederhana dengan adanya aplikasi untuk menulis rujukan. Alhamdulillah dari hasil review ini, artikel 2 yang 1, Bapak Ibu, sudah terbit bulan Mei ini di Q4, Scopus Q4. Kemudian yang satu lagi itu terbit Agustus, kalau nggak September, Oktober, tapi masih di proceeding Scopus. Dari mana? Dari hasil review. Jadi sebelum saya memberikan materi ini kepada Bapak Ibu, saya uji coba terhadap diri saya, Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir. Ya. Jadi sebelum saya memberikan ini, saya akan ngecek dulu sejauh mana saya mengerjakan ini. Begitu Pak Fandi. Dan ini tidak perlu diketik. Kalau Bapak Ibu ngetik ini ya lama kemudian nanti bisa jadi minta format lagi, berubah lagi. Pakai Mendeley. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Bu Firdaus. 2 pertanyaan. Yang pertama itu untuk metode penelitian atau jenis penelitiannya itu terserah atau Pak Yayan mungkin merekomendasikan harus yang kualitatif atau yang kuantitatif seperti itu. Lalu yang pertanyaan yang kedua, untuk rujukannya itu ada ketentuannya harus Sinta 1 atau harus gimana nggak Pak? Apa boleh yang lainnya? Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Firdaus. Rujukan itu sebenarnya harus berdasarkan pada 2 hal penting Bapak Ibu. Sebelum kita rujukan ya, ke metode dulu. Nah, tadi pertanyaannya adalah, apakah metode ini saya yang menentukan, kan begitu? Nah, tidak Bapak Ibu. Jadi begini, Bapak Ibu, kita harus menelusuri literatur itu 30 minimal. Nah, boleh itu penelitian kualitatif, boleh penelitian kuantitatif, boleh pengembangan, atau boleh mixed method. Nah, dengan demikian, nanti Bapak Ibu bisa membuat suatu peta konsep. Nah, ada lagi peta konsep, cuman karena pertanyaannya langsung menjurus ke sini, jadi saya langsung menjurus ke sini. Saya tidak menjelaskan peta konsep dari hasil review ya. Ada di mana? Di slide saya nanti. Bapak Ibu bisa. Nanti insya Allah slide-nya saya berikan. Nah,
Dari hasil penelitian ini, katakanlah ternyata ada artikel yang membahas mengenai penelitian kuantitatif itu 25. Nah, misalnya kuantitatifnya 25. Kualitatifnya ternyata hanya ada 5. Nah, dari kuantitatif dan kualitatif ini, apa sih yang bisa saya ambil? Kok kualitatifnya ini sedikit, sedangkan kuantitatifnya ini banyak. Nah, kemudian ada lagi, katakanlah kita nemu metodenya itu kuantitatif semua misalkan. Nah, apa sih yang bisa saya ambil dari penelitian kuantitatif itu? Oh, ini yang kosong. Ini yang akan menjadi fokus penelitian saya. Maka setelah kita melakukan literatur review seperti ini Bapak Ibu, ini tidak cukup Bapak Ibu. Langkah berikutnya adalah membuat yang namanya peta konsep. Atau disebut juga di dalam buku ini adalah peta literatur. Peta literatur. Nah, seperti apa peta literatur? Peta literatur ini adalah menjelaskan mengenai penelitian atau literatur yang sudah kita kaji, itu ada apa saja. Kemudian, oh ini kosong, inilah yang akan menjadi penelitian saya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai disertasi Bapak Ibu, kosong. Karena tidak ada yang melakukan penelitian. Jadi secara metode, Bu Nisa atau Bu Firdausi, itu Ibu bisa mencari metode apa saja dari 30 artikel itu. Tidak harus kuantitatif semua, tidak harus kualitatif semua. Jadi bebas. Bahkan kalau kita tahu bebas seperti itu, maka kita akan tahu kedudukan penelitian kita itu lebih di mana. Gitu. Nah, kemudian mengenai rujukan. Rujukan itu yang harus dicari adalah ada 2 syarat rujukan. Yang pertama adalah baik dan akurat, yang kedua adalah relevan. Nah, seperti apa rujukan yang baik dan akurat ini? Nah, ini kelihatan Bapak Ibu? Kecil Pak Yayan. Iya. Ini yang keluar yang elemen yang perlu dicatat. Nah, ini sabun. Nah ini. Yang pertama, pada saat kita mengkaji literatur adalah harus baik dan akurat. Maka literatur yang baik dan akurat itu memiliki tingkatan. Memiliki tingkatan Bapak Ibu. Tingkat yang pertama yaitu berasal dari jurnal internasional bereputasi. Biasanya artikel-artikel yang dihasilkan dari jurnal internasional bereputasi ini terindeks oleh Scopus atau terindeks oleh Web of Science atau biasanya disingkat sebagai WOS. Nah, apabila jurnal sudah terindeks 2 pengindeks besar itu tadi, maka jurnal itu dipastikan baik dan akurat. Mengapa? Karena di sini melalui review dan editor yang super ketat sekali. Ya, Bapak Ibu. Super ketat. Jadi syukur-syukur kita bisa diterima di jurnal internasional bereputasi. Maka itulah literatur yang baik dan akurat. Kemudian di bawahnya lagi
bisa berupa jurnal nasional terakreditasi, terutama akreditasinya adalah 1 atau 2. Begitu Bapak Ibu. Nah, mengapa? Sama, yaitu review dan editornya juga ketat untuk masuk ke jurnal terakreditasi 1. Ini juga, kalau 1 ini artinya dia Scopus, kalau 2 ini belum. Nah, 2 ini mau Scopus juga. Nah, jadi pada saat kita mencari literatur yang baik dan akurat, ini urutannya. Jadi yang kedua ini, kemudian yang ketiga kita bisa, yaitu literaturnya melalui disertasi atau tesis atau buku. Barulah yang terakhir adalah makalah konferensi. Karena makalah konferensi ini juga kadang reviewnya tidak begitu ketat, semua artikel biasanya diterima. Terutama di konferensi di Indonesia, meskipun itu internasional, dan diterima di Scopus biasanya hanya menghendaki hasil cek plagiasinya itu 15%, tidak melihat konten. Tapi kalau yang 2 ini super ini, itu sangat akurat sekali. Ini adalah tingkatan-tingkatan bagaimana cara kita mencari literatur itu. Bagaimana Bu Tirda? Iya Pak, sudah. Terima kasih. Nah, berarti kalau di sini kita punya 30, maka secara otomatis berarti literatur kita itu baik dan akurat. Begitu. Sudah dijamin. Kemudian sekarang selain baik dan akurat, yang kedua adalah harus relevan. Nah, seperti apa relevan itu? Ini. Literatur yang kita review juga harus relevan dengan penelitian kita. Yang pertama yang perlu kita cek adalah relevansi topik. Apakah jangan semua literatur kita ambil, tetapi dia tidak relevansi sama sekali dengan penelitian kita. Maka itu tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Karena kita saking pengen banyaknya sampai ada 100 artikel begitu ya. Ternyata yang relevan cuma 10, maka tidak boleh. Nanti akan dikomentari. Nah, diminta ganti. Apakah literatur berfokus pada topik yang sama dengan penelitian kita? Apabila itu topiknya sama, ambil sebagai literatur. Tapi kalau berbeda, tidak. Itu yang disebut relevansi topik. Kemudian yang kedua adalah relevansi subjek dan situs. Artinya, kalau kita meneliti di SMP, Bapak Ibu, ya maka cari bagaimana hasil penelitian terdahulu pada jenjang SMP. Boleh Pak kita mencari pada jenjang SMA mahasiswa, boleh. Itu hanya sebagai pembanding nantinya pada hasil penelitian kita. Ternyata kalau di SMA itu hasilnya begini. Nah, kalau di S1 mahasiswa begini. Kemudian penelitian saya di sinilah yang belum ada itu di SMP. Boleh. Itulah relevansi subjek dan situs ini maksudnya adalah apakah ini yang ingin kita pelajari, situs yang sama yang ingin kita pelajari. Jadi alamat web yang sama, dia misalnya kita akan mengirimkan artikel kita pada JME, Jurnal Matematik, Journal on Mathematics Education. Maka di situ kita bisa mengambil beberapa artikel pada situs tersebut. Itulah yang disebut dengan relevansi subjek dan situs. Nah, biasanya ini yang sering terjadi adalah di Indonesia. Nah, kalau kita nanti ngirim artikel, kemudian ternyata artikel kita itu tidak mensitasi atau tidak merujuk sama sekali,
artikel yang ada pada situs itu, maka biasanya dikomentari. Rujuk artikel dari jurnal ini. Minimal 2, begitu. Maka kita harus merujuk. Nah, ini biasanya digunakan oleh para peneliti sebagai trik. Selain kita menggunakan literatur yang di situ, juga teliti siapa reviewernya di jurnal itu. Nah, siapa reviewernya? Reviewernya misalnya Pak Holil. Pak Holil ini karyanya apa saja? 1, 2, 3, 4. Oh, ini yang relevan dengan saya, ini nomor 4 ini, miliknya Pak Holil ini. Saya rujuklah miliknya Pak Holil. Nah, ternyata artikel saya kebetulan pas itu direview oleh Pak Holil. Oh, ya Pak Holil. Nah, Pak Holil, sehingga Pak Holil melihat, oh ternyata artikel ini merujuk milik saya. Ya wis, saya loloskan begitu. Nah, tapi kalau meloloskan saja tidak enak, tak kasih komentar sedikit saja. Biasanya itu yang digunakan triknya. Jadi kita lihat, makanya besok pertemuan kedua, kita akan langsung masuk bagaimana sih mencari artikel Sinta 2 itu. Template-nya kita download nanti cara penulisan. Jadi kita sekarang masih fokus pada literatur review. Oke, begitu cara mengkaji relevansi subjek dan situs. Kemudian relevansi masalah dan pertanyaan. Nah, apa sih masalah yang dibahas di situ? Pendidikan matematika. Misalnya tentang apa? Tentang suatu model pembelajaran kolaboratif. Nah, maka itu harus relevansi dengan penelitian kita, kolaboratif, model pembelajaran kolaboratif. Nah, disitulah ada relevansi masalah dan pertanyaan. Kemudian yang keempat, yaitu relevansi aksesibilitas. Yaitu apa? Yang dimaksud aksesibilitas ini adalah ketersediaan. Nah, jadi apakah artikel itu tersedia atau tidak? Terutama misalnya dia tersedia di perpustakaan atau di situs web. Loh Pak, ada enggak artikel itu yang tidak tersedia? Ada. Artikel tahun 2016 yang kita harus membelinya. Dia tidak open access. Jadi jurnal tersebut tidak open access. Untuk mendapatkan artikelnya kita harus membeli. Nah, maka itu tidak relevansi berarti aksesibilitas. Kecuali kita ingin membelinya, boleh. Nah, biasanya para peneliti-peneliti senior itu Bapak Ibu, dia akan memburu suatu buku yang tidak ada di situs web, tidak ada di perpustakaan, tapi dia dijual. Dijual secara online. Biasanya para peneliti yang kadung meneliti itu dan mau balik nyari yang lain itu sudah terlalu jauh, akhirnya dia menghubungilah pihak penerbit tadi untuk membeli buku. Contoh, saya punya teman dosen, anaknya meneliti tentang teknologi yang tidak ada buku, dan ada buku dijual secara online, terpaksa harus membeli dari Singapura. Boleh, itu berarti kita sebut sebagai relevansi aksesibilitas. Nah, jadi dua hal itulah yang harus dipertimbangkan bagaimana cara kita memilih literatur. Begitu Bu. Ibu siapa tadi? Ibu Firdausi, begitu. Oke, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin kita diskusikan. Saya Pak Yayan. Ya, silakan Ibu Ilmi. Oke. Terkait artikel ini, apakah artikel yang 30 artikel ini, artikel internasional ya, apakah harus
terindeks Scopus. Kemudian mengingat untuk yang kemarin Pak Anies saja kita diminta untuk mencari artikel internasional yang terindeks Scopus. Ini mungkin dari saya Pak, ini sharing saja. Kemarin itu saya mencari sudah dapat sebenarnya sekitar 21 artikel, tetapi yang sesuai itu memang sangat kesulitan mencari yang internasional, yang sesuai hanya 5, bahkan yang dari 5 itu yang 2 masih belum paham, jadi yang 3 paham. Kesulitannya kalau dari saya barangkali nanti ada masukan dari jenengan caranya bagaimana, ini termasuk di cara menerjemahnya juga ini juga sangat kesulitan. Kemudian ketika sudah menemukan topik yang sesuai itu, ternyata ada beberapa artikel yang harus izin akses, jadi harus dengan menggunakan email dan seperti itu, dan ini sangat sulit kalau menurut saya, apalagi kalau dengan 30 artikel ini. Kemudian yang kedua, apakah dari artikel internasional ini ada batasan berapa tahun ke belakang yang harus kita gunakan untuk mereview artikel? Misalkan 5 tahun ke belakang atau mungkin bebas dari tahun keberapa sampai tahun keberapa. Mungkin itu Pak Yayan. Ya, oke. Terima kasih Bu Hilmi. Nah, ini bagaimana, apakah artikel kita itu harus fokus semua ataukah ada artikel lain? Nah, ini. Oke. Berarti hal itu akan berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari literatur. Nah, kemarin dari Pak Anies bagaimana memberikan cara untuk mencari literatur. Yang pertama adalah topik pendidikan, ketik www.eric.ed.government. Nah, pada saat kita klik ini, maka muncullah berbagai macam artikel. Yang artikel itu ada yang terindeks, namun di artikel di website Eric ini ya tidak menjelaskan tentang apakah artikel itu terindeks Scopus atau bukan. Nah, jadi kendalanya di sini. Namun ketika sudah terindeks oleh Eric ini, dianggap jurnal tersebut memiliki kualitas yang cukup baik. Karena untuk terindeks Eric ini sendiri itu sulit, artinya dia harus melakukan pendaftaran dan sebagainya. Tapi ini di bawahnya Scopus. Nah, jadi cara pertama Bapak Ibu bisa klik ini. Bapak Ibu sudah klik? Saya soalnya laptop saya kalau membuka online itu lemotnya luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa klik Eric ini, terus akan muncul tampilan layar, kemudian klik bahasa Inggris ya, topiknya. Maka muncullah artikel-artikel yang Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu ada yang sudah klik ini? Belum? Kalau sudah, saya minta bantuan share screen, begitu. Ibu Eni sudah? Belum ya. Laptop saya RAM-nya 2 GB. Jadi laptop waktu saya kuliah, ketika saya akses, ini saya tidak akses internet. Ada Bapak Ibu? Kemarin saya juga pakai yang itu Pak, Eric itu bisa diakses. Kemudian? Ya, Mbak Okta? Iya, kemarin saya yang waktu tugasnya Pak Anies juga pakai itu dan bisa diakses. Mungkin nanti bisa diakses setelah ini waktu mata kuliah selesai. Ya, oke.
Terima kasih. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menelusuri Google Scholar. Tetapi Google Scholar ini adalah juga tidak menyebutkan apakah itu terindeks Scopus atau bukan. Namun, kelebihan Google Scholar ini adalah kita langsung bisa menemukan siapa penulisnya. Nah, apakah penulisnya ini ternama, kelas dunia, ataukah kelas nasional, begitu. Ataukah penulisnya ini ternyata mahasiswa S1. Itulah ketika kita mengakses dengan Google Scholar. Klik aja Google Scholar, kemudian diklik, diketik, kemudian klik topik penelitian kita, misalnya critical thinking, atau creative thinking, atau disposition of thinking, atau thinking disposition, dan lain sebagainya. Maka muncul. Kemudian, apabila kita ingin menghendaki buku yang berbahasa Inggris, kita bisa klik http://catalog.log.government. Ini juga menyediakan buku. Atau ada ini, tidak tahu ini diblokir apa belum, LibGen. LibGen ini banyak sekali. libgen.io. IO apa OI gitu ya. Nah, ini juga ada artikel, ada buku. Ini juga bisa diakses untuk mencari artikel dan buku, Bapak Ibu. Kemudian ada perpustakaan elektronik id.id1lib.org. Nah, ini menyediakan buku berbahasa Indonesia juga ada. Nah, itu yang ada lagi selain ini, EBSCO. EBSCO itu juga menyediakan EBSCO. Oke. Kemudian ada lagi, kita bisa menggunakan skema KJR. Skema KJR ini adalah untuk mencari jurnal. Skema KJR. Nah, ini untuk mencari jurnal, nanti tulis aja Mathematics Education. Setelah muncul Mathematics Education, kita klik, maka kita akan menuju pada jurnal itu. Nah, dari jurnal itu langsung klik arsip di sini, biasanya arsip, maka kita tinggal lihat tahunnya. Tahun berapa? Tahun 2016, tahun 2020, 2021, dan seterusnya. Nah, pilih judul-judul yang relevan, kemudian kita download. Tapi dengan catatan yang bisa di-download itu nanti ada tanda tangan, ada samping kanan atas berbentuk kayak gini, pentung. Itu namanya adalah open access. Kalau nggak ada ininya, kalau kita ingin dapat artikelnya harus beli. Tapi sekarang kayaknya semuanya hampir sudah open access. Kalau zaman dulu harus beli, kalau sekarang sudah open access. Oke, itu Ibu Hilmi tadi ya. Bagaimana cara kita mencari artikel secara online? Oke. Halo Ibu Hilmi. Oke, Pak. Oke. Bagaimana rujukan yang harus kita ambil? Apakah itu 5 tahun atau 10 tahun terakhir? Nah, ada beberapa yang mengatakan 5 tahun terakhir, ada yang mengatakan 10 tahun terakhir. Mari kita coba lihat. Ini, saya lanjutkan dulu. Ini sumber ini. Klasifikasi dari Nah, bagaimana klasifikasi dari ketika kita mencari materi pada literatur review dari sederhana, dari ringkasan ke materi yang luas, lebih mudah. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah ini. Ini yang pertanyaan Ibu ini tadi. Ide
yang mendekati ide kita. Ini ide kita. Ide kita itu ada batasannya sampai pada 10 tahun terakhir. Nah, jadi ketika kita punya ide, idenya Bu Hilmi apa topiknya? Kemampuan pemecahan masalah matematis, Pak. Oke. Berarti Ibu Hilmi nanti ide yang dimiliki ini ditelusuri ke bawah 10 tahun terakhir apa yang sudah ada atau yang sudah dilakukan oleh peneliti. Nah, oleh sebab itu, kemudian bagaimana cara kita mencarinya? Kita mulai dari summary. Nah, jadi Bapak Ibu ketika mendownload jurnal artikel, jangan dibaca semuanya. Ya tidak cukup waktunya Bapak Ibu. Ya, halo. Baca satu artikel aja itu 1 hari. Ya Pak. Kalau enggak Pak, kalau enggak ngajar tuh Pak. Kalau enggak masak Pak. Kalaupun itu malam Pak. Kalaupun itu selesai juga. Jadi 1 hari 1 artikel Pak. Jadi kalau tugasnya 1 minggu 30 artikel kan nggak mungkin Pak. Iya. Nah, jadi cukup yang kita baca adalah summary-nya, yaitu abstraknya Bapak Ibu. Nah, makanya di situ apa gunanya abstrak itu? Kalau kita harus membaca semuanya. Nah, mungkin pada summary ada ensiklopedia ini, ada buku, research review ini, bagaimana review dari penelitian itu, kemudian ada handbook-nya, ini adalah semuanya adalah ringkasan. Nah, pada artikel ringkasannya namanya adalah abstrak. Jadi Bapak Ibu jangan masuk ke dalam dulu, baca dulu abstraknya, menarik apa tidak dulu, sesuai relevan apa tidak dengan penelitian kita. Terlanjur membaca semua, ternyata nggak relevan dengan penelitian kita lah. Bagaimana? Nah, karena terlanjur baca semua Pak dan tidak relevan, ya wes tak masukkan saja Pak, eman-eman. Biasanya kan begitu. Nah, tidak. Jadi yang perlu Bapak Ibu adalah abstrak Bapak Ibu. Dia itu sesuai. Baru setelah kita membaca abstraknya, oh ternyata sudah kita lakukan pengkajian tadi, maka kita bisa ke atas, ke dalam. Maksudnya kita bisa membaca lebih lanjut apa sih isinya, kalau memang kita tertarik. Kemudian dilanjutkan dengan book study, kemudian journal artikel, index publication, dan early stage material. Nah, jadi semakin ke atas semakin mengerucut. Artinya, semua harus dimulai dari pembacaan. Baru berjalan mengerucut. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Maka disinilah disebut sebagai bagian bawah ini adalah high standar, standar yang paling tinggi untuk unsur kualitas, dan ini adalah low standar. Jadi high standarnya adalah pada ringkasan ini akan diketahui seperti apa sih penulis artikel. Nah, berarti jawabannya Bu Hilmi adalah ini Bu, 10 tahun terakhir. Ini juga diterapkan pada penelitian dikti, Dirjen Dikti. Itu juga menghendaki 10 tahun terakhir. Loh Pak, kalau 5 tahun terakhir ya tambah bagus lagi karena sudah ini maksimal 10 tahun terakhir. Iya Bu. Ada lagi pertanyaan yang ketiga tadi, apa ya Bu ini ya? Saya mau menyampaikan pendapat. Iya. Silakan. Ibu Ira tadi, Ibu Ira. Oh, Ibu Ira dahulu. Iya, saya mau izin bertanya. Sebenarnya bukan tanya, Pak. Saya mau curhat Pak. Iya, silakan. Kemarin itu yang sama dengan ini waktu fokus ya Pak. Itu. Saya udah nyari artikel itu 10 kalau nggak salah. Nah, karena saya mau mengambil penelitian tentang representasi matematika, saya sudah dapat
ada 10 itu ternyata yang diteliti itu di Cina, Pak. Nah, ketika saya baca itu banyak foto-foto yang menunjukkan itu dalam bahasa Cina dan Mandarin. Gitu. Jadi saya sudah terlanjur membaca, isinya bagus, sebenarnya ada relevansinya dengan nanti yang saya butuhkan. Ternyata ketika ketemu foto itu adalah bahasa Cina Mandarin, Pak. Jelas itu sudah saya tidak bisa membaca, tidak bisa mengartikan yang diteliti. Itu ada beberapa yang seperti itu, gitu Pak. Dan itu terus terang saja untuk menerjemahkan saya pakai Google Lens, jadi dengan menggunakan HP saya ini ada keterbatasan memori dan lain-lainnya gitu Pak, karena harus di copy baru saya bisa pindahkan ke laptop. Kalau saya pakai Google Translate laptop itu saya lebih lama, justru pakai Google Lens saya lebih cepat Pak. Nah kendalanya saya itu kan waktu juga kemarin gitu. Untuk 30 artikel ini gimana ya Pak ini? Apa nggak bisa diberi sedikit gimana ya Pak, jangan 30 gitu loh Pak maksud saya. Terus itu kalau saya tweet Pak, kalau diberi waktu seminggu buat mereview itu mungkin kalau ya baca abstrak saja bisa Pak, tapi kan kita kalau membaca itu kadang juga sekedar tahu juga setiap detail langkahnya atau kadang-kadang dalam studi kasusnya. Kadang pernah saya menemukan itu ada 2 metode studi kasus sama kualitatif gitu. Jadi saya harus membuka dulu apa sih metode studi kasusnya, terus bagaimana sih yang dihubungkan dengan kualitatifnya. Jadi itu hanya untuk satu artikel. Nah ini kalau 30 itu saya membayangkan dari tadi itu bagaimana ya Pak. Terus kadang itu yang saya temukan representasi matematis itu tidak pada siswa SMP. Justru banyak di SMA dan kuliah juga ada, termasuk waktu artikelnya Pak Yayan terakhir dengan Prof. Surahman, kayaknya juga berkaitan dengan presentasi matematis mahasiswa masalah itu. Nah kalau seperti itu, misalkan beda jenjang dengan penelitian kita apa diperbolehkan ya Pak Yayan? Itu untuk dari saya Pak. Ya, boleh. Ini Pak, perluan Pak. Ya, terima kasih Bu Ira. Nah. Ya, terima kasih atas masukannya Bu Ira. Terutama memang mengkaji 30 artikel itu sangat memberatkan bagi Bapak Ibu. Tetapi ingat apa? Di situasi seperti ini kita harus bertindak cepat Bapak Ibu. Terutama bagaimana mengkaji artikel. Saya 1 hari itu mendownload artikel. Nah, 1 hari saya download 34, 50 begitu. Semua saya download, kemudian itu tidak selesai. Nah, jadi setelah kita download itu belum selesai. Nah ini, saya akan lanjutkan ya share screen-nya. Halo Bu Ira ya. Bagaimana, apa sih yang harus kita lakukan setelah kita download itu? Nah ini harus kita lakukan juga. Jadi ada tahapannya. Makanya di situ kita fokus hari ini. Ini sudah tadi. Nah, ini yang belum. Jadi setelah literatur itu kita download, apakah harus itu kita review? Tidak. Semuanya tidak. Nah, tempatkan artikel pada folder tertentu di mana yang sesuai dengan topik penelitian. Apakah ini sudah dilakukan Bu Ira? Artikel yang kemarin di-download? Sudah saya taruh per folder terus sama terjemahnya dalam satu folder itu. Oke. Nah, ya, kita tidak menerjemah dulu. Nah, jadi mengatur literatur dulu. Nah, nanti terjemahannya itu sederhana. Kemudian setelah kita menempatkan folder-folder, atur artikel itu. Sudah diatur Bu Ira? Berdasarkan abjadkah? Berdasarkan sumber topiknya? Atau kata kunci atau tahun terbit? Saya ini saya judulnya Pak. Dari judul itu kan saya bisa tahu ini nanti yang paling relevan, paling dekat itu ini. Jadi saya ganti namanya dengan judulnya. Biar saya paham kalau saya membuka. Kalau berdasarkan judul, berarti itu bisa juga berdasarkan abjad, kan begitu ya? Oke. Nah, masuk. Kalau saya
mengatur artikel ini adalah tidak berdasarkan abjad, tidak berdasarkan sumber, dan tidak berdasarkan kata kunci, dan tidak berdasarkan ini semua. Loh, berdasarkan apa Pak Yan begitu ya? Saya berilah nomor 1, misalkan artikel ini nomor 1 titik nama penulisnya. Jadi saya, kenapa nama penulis? Karena nama penulis itulah yang akan saya cari ketika saya merujuk. Bukan judulnya. Kalau judulnya nanti ada di artikel rujukan di daftar pustaka. Tetapi siapa sih penulisnya itu? Misalnya Yosita, Ira Yosita. Tak cari, oh dia nomor 4. Nah, kemudian baru saya masukkan. Oke. Nah, setelah saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 30 artikel, tentu dengan tahunnya, kemudian saya menginput ke Mendeley. Bapak Ibu sudah install Mendeley apa belum ini? Kalau belum siap-siap lama pekerjaannya dan kesulitan. Nah, tapi kalau sudah siap-siap untuk sederhana. Sudah tapi belum akhir Pak. Dan cepat selesai. Sudah tapi belum terlalu bisa. Nah, jadi ketika kita sudah mengatur artikel, jangan lupa input ke Mendeley. Semua artikel 30 itu. Belum diterjemahkan, ini masih belum. Ini masih mengatur literaturnya ini Bu Iraya. Belum masuk ke terjemah. Artikel yang dikumpulkan kemudian ikut ke Mendeley atau aplikasi. Setelah itu edit artikel itu di Mendeley. Jangan dibiarkan begitu saja. Mengapa? Karena Mendeley ini bisa jadi dia tidak mendeteksi artikel itu. Artinya artikel itu masih belum standar, masih tulisannya kacau, sehingga kita butuh mengeditnya. Nah, setelah kita memasukkan semuanya, maka kita bisa mengedit, selesailah mengatur literatur. Selesai udah mengatur literatur. Oke. Nah, jadi dengan 30 artikel itu, saya rasa Bapak Ibu sanggup menurut saya. Nah, ya kalau mau ditawar 5, ya itu tidak diterima begitu loh Bapak Ibu, disinta 2 begitu. Minimal 25. Kecuali kalau target kita bukan artikel, kecuali kalau target kita ya wes gini. Nah, makanya disitulah target kita adalah artikel Sinta 2. Jadi ada kata pepatah mengatakan bahwa Allah itu memberi ujian atau cobaan kepada umatnya, kepada manusia tidak melebihi batas kemampuan. Kalau dosen melebihi batas kemampuan. Nah, begitu. Biarlah pepatah itu ada sekarang. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau masalah waktu katakanlah tidak 1 minggu tidak masalah. 2 minggu lah. 2 minggu cukup Bapak Ibu. Oke. Ini ya. Jadi 3 apa 2? Mengizinkan Pak Zazan. Bapak, kita waktunya tinggal 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan itu sudah sama UAS-nya. Jadi sebenarnya kurang 3 kali pertemuan kalau saya lihat di jadwal kuliah. Tidak UAS berarti. Oh gitu ya. Nggih, berarti saya ini hanya, berarti UTS-nya itu kapan ya? UTS-nya 3 kali pertemuan lagi Bapak. Ada di bulan Juni pertengahan kalau tidak salah. UAS apa UTS Bu? UAS sepertinya. UTS, Kalau UTS kan sudah. UTS-nya. UTS sudah. UTS. Berarti itu juga UAS Pak. Nggih. Juni tanggal pinten nggih? Saya lupa.
tanggal 2, 3, 4, 9, 10, dan 11. Oh, nggih. Awal Juni, Bapak. Awal Juni Nggih. sudah UTS ya. Jadi kalaupun untuk kan ada sepertinya ada 2 tugas. Yang pertama ada review artikel dan yang kedua adalah Sinta. Kalau untuk Sintanya saya sendiri sepertinya tidak optimal untuk penelitian dengan jangka waktu yang pendek karena jujur kalau saya sendiri belum menyiapkan instrumen dan juga beberapa referensi gitu. Nah ini review artikel ini kan referensi. Kemudian kalau memang untuk referensi Bapak, tapi kan untuk menumbuhkan ide itu kan juga perlu waktu, kemudian membuat instrumennya sendiri juga kalau saya membutuhkan waktu agak lama. Ini kemarin belajar instrumen barusan dengan Bu Farah memakan waktu sekitar 2-3 minggu. Kemudian instrumen itu harus divalidasi dan lain-lain ngoten, Pak. Membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan waktu kita tinggal 3 minggu. Kalau untuk artikel saya agak keberatan, Bapak. Tapi ini pendapat saya. Tidak tahu yang lainnya bagaimana, pripun Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih Mbak Okta atas masukannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Halo. Mohon maaf Pak Yayan, Ya. izin menyambung dengan Mbak Okta tadi, kalau misalkan diminta ini kan untuk penelitian, di kalender sekolah saya itu dari tanggal 30 Mei sampai 6 itu sudah UAS, UKK itu Pak, kenaikan kelas. Jadi untuk penelitian agak saya juga bingung nanti waktunya Pak. Nah, justru dari nilai UKK itu nanti bisa diambil sebenarnya. Jadi yang akan menjadi kesulitan ini sebenarnya Bapak Ibu yang belum mengajar. Ya. Oke, saya untuk masalah pertemuan itu saya juga tidak tahu ya kalau ternyata pertemuannya tinggal berapa tadi, tinggal 3 pertemuan begitu. Yang saya tahu adalah setelah UTS kemudian hari ini adalah pertemuan ke-9. Begitu sih. Karena UTS adalah pertemuan ke-8. Itu Mbak Okta. Ya nanti sudah kita menyesuaikan saja. Jadi ya ini Bapak Ibu, kalau nanti pertemuannya memang tidak nutut atau sedikit, ya tetap bagiannya adalah berupa artikel. Entah jadi atau enggak, yaitu apa usaha Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengusahakan artikel itu selesai. Kemudian mengenai instrumen tidak perlu validasi ya. Instrumen yang dilakukan validasi itu memang adalah instrumen yang dilakukan penelitian secara besar-besaran. Seperti yang awal saya sampaikan tadi,
bahwa ini adalah sebatas penelitian pendahuluan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merancang penelitian ini secara maksimal begitu. Lakukan saja penelitian kecil kayak saya, misalkan memberikan soal UTS kemarin kepada mahasiswa, soal UTS dari 5 soal itu, kemudian saya analisis hasilnya, dan alhamdulillah itu muncullah yang namanya artikel. Jadi artikel-artikel yang saya publikasi ketika di Google Scholar saya, Bapak Ibu cek, semua artikel itu adalah kecuali yang internasional ya Bapak Ibu. Artikel-artikel yang ada di jurnal nasional terakreditasi Sinta, baik Sinta 2, 3 maupun 4. Nah, artikel itu saya hasilkan dari UTS dan UAS, serta biasanya saya memberikan pretest. Jadi pengumpulan data yang saya lakukan ini nah, jadi pengumpulan menyusun instrumen penelitian dan pengumpulan data ini, Bapak Ibu bisa mengantisipasi ini dengan nilai UTS atau nilai pretest atau nilai tugas yang sudah Bapak Ibu berikan kepada siswa sebelumnya. Apa sih yang menarik dari hasil penelitian? Dari hasil UTS tadi, dari hasil skripsi tadi, atau dari hasil ulangan harian tadi, dan lain sebagainya. Begitu Bapak. Halo. Kalau ini dipikir secara berat, pasti ini akan memberatkan Bapak Ibu. Begitu. Tetapi ketika kita berpikir, ya wis, kita laksanakan, selesai. Bapak, berarti untuk yang tugasnya itu jadinya pripun menyesuaikan dengan jadwal pertemuan, kira-kira ada pembaharuan tugas enggak Pak, seperti keringanan ngoten? Ya. Untuk keringanan, mungkin keringanan yang saya berikan adalah pada waktu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya ini ingin mengumpulkan tidak pada minggu ke-9, 1 minggu, katakanlah di minggu 3 minggu di sini, boleh. Begitu. Atau Bapak Ibu ingin mengumpulkan tugas review 30 artikel itu beserta dengan ini UAS juga boleh. Jadi tagihan tetap mata kuliah ini adalah artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2. Ini tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Sesuai dengan kontrak perkuliahan kita awal. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah mempersiapkan ini dengan Pak Anies. Bapak, berarti untuk yang review artikel itu yang 30 itu Bapak beri kebebasan untuk waktunya bisa sampai akhir pertemuan deh Pak, maksudnya sebelum UAS. Iya. Jadi pengumpulan hasil review 30 artikel ini boleh pada saat UAS atau boleh sebelum UAS, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang artikel Sinta 2 entah dipublish atau enggak, yang penting setor artikelnya ngoten. Ya. Jadi untuk artikel Sinta 2, kalau artikelnya itu publish, artikelnya diterima accepted, maka nilainya A. Begitu.
Nah, untuk apabila Pak nggak accepted, yang penting ngirim, nah itu nanti akan kita rundingkan. Tapi itu adalah nilai plus yang memang langsung bisa begitu. Tapi kemungkinan juga nanti nilainya juga akan kita lihat dari kualitas artikel hasil penelitian. Kalau yang artikel, kalau yang 30 artikel review itu, kalau dari saya sendiri, untuk jangka waktu 4 minggu itu saya bisa usahakan. Cuman untuk yang artikel Sinta 2 itu, Bapak yang boleh tidak misalkan progres saja dulu. Jadi entah di finalnya nanti ada atau tidak wujudnya ngoten dilihat nanti. Jadi kami berfokus ke yang tugas pertama dulu, yang review 30 artikel. Oke. Nah, untuk tugas utamanya adalah ini, Mbak. Kalau review artikel ini, Bapak Ibu cukup melihat abstrak. Jadi adakah abstrak itu pasti berisi tentang IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, jadi tidak perlu masuk ke dalam artikelnya. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam artikelnya, maka tidak selesai 1 bulan. Kecuali kalau 1 hari 1 artikel, maka selesai 1 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu cukup melihat abstrak sesuai tadi. Lihat dulu abstraknya, apakah abstrak itu sudah memenuhi dari komponen-komponen yang akan kita review. Kalau sudah memenuhi komponen yang direview, cukup. Begitu. Nah, apakah tujuannya sudah terpampang jelas? Metode, variabel, hasilnya seperti apa? Ada enggak rekomendasi itu diberikan? Kalau tidak diberikan, berarti ya cukup dikosongi seperti ini. Misalnya penelitian LIM tahun 2012 menilai disposisi impulsif analitik siswa dalam konteks pemecahan masalah. Metodenya adalah korelasi. Disposisi impulsif analitik siswa, variabelnya, hasilnya ternyata menunjukkan bahwa disposisi impulsif analitik sedikit berkorelasi dengan skor matematika dan berkorelasi dengan tingkat kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan masalah matematika. Dia tidak memberikan rekomendasi. Pak Yayan. Nah, sebentar ya, saya lanjutkan ya Pak Fandi. Nah, setelah Bapak Ibu membuat review begini, ini tidak selesai Bapak Ibu. Maka pada section membuat peta literatur. Ini saya lanjutkan biar tidak bingung Bapak. Membuat peta literatur. Nah, membuat peta literatur ini tujuannya adalah yaitu untuk menemukan kekosongan. Ini contoh peta literatur yang saya buat. Tapi ini tahun 2020 ya. Nah, model pembelajaran IDEA, issue, discussion, establish, yang sudah dilakukan meneliti tentang relevansi, kemudian meneliti tentang desainnya, uji validitas, uji kepraktisan, uji efektivitas. Nah, ini berisi tentang artikel terbit di CP3M, SIL. Ini sudah ada buku. Ini tahap review ternyata yang belum dilakukan adalah uji efektivitas. Di jenjang SMP, SD, perguruan tinggi, SMA atau SMK ternyata belum dilakukan. Ini yang akan saya teliti. Jadi setelah kita melakukan review literatur begini Bapak Ibu, kemudian ada peta konsep, mana bagian itu yang kosong. Nah, bagian yang kosong itulah yang akan kita jadikan sebagai sebagai artikel. Nah, saya akan memberikan contoh Bapak Ibu hasil saya
Hasil ini cukup sederhana. Jadi tidak apa ya? Nggak selesai Pak. Ya kalau kita penelitiannya besar-besaran ya nggak selesai. Apalagi sampai 2 tahun. Waktu kita sudah habis. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil dari review literatur yang saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi metodenya sangat sederhana sekali, yaitu di sini saya cukup memberikan angket kepada 65 mahasiswa. Jadi hanya 65 mahasiswa saya ngasihkan angket. Apakah angket itu ada uji validitas dan reliabilitas? Ada. Tetapi angket itu karena kuantitatif, saya menggunakan pengujiannya dengan SPSS. Nah, sehingga ketika saya menggunakan SPSS, selesailah. Nah, conclusion-nya cuma 1 paragraf. Ada 35, ada 35 rujukan. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira apa yang memberatkan Bapak Ibu? Maghrib ini. Pak Yayan, izin menanyakan Pak Yayan. Ya. Yang pertama untuk artikel nanti penulis kami, penulis 2 Pak Yayan gitu Pak, atau gimana Pak? Halo Pak Fandi. Oke, untuk itu nanti yang itu nanti penulis 1-nya dari kami, penulis 2 Pak Yayan gitu. Halo. Halo. Ya. Untuk artikel penulis 1-nya dari kami, penulis 2-nya Pak Yayan. Terbalik Pak Yayan. Ya, halo. Untuk artikel penulis 1-nya adalah Bapak Ibu semua. Jadi penulis 1-nya adalah Bapak Ibu semua. Penulis 2, halo. Iya Pak Yayan. Oke Pak Fandi, tamu dulu ya. Oke. Nah, penulis 1-nya adalah Bapak Ibu semua. Mengapa Bapak Ibu semua? Karena itu akan menjadi persyaratan Bapak Ibu nanti tesis, bisa ujian tesis. Syukur-syukur kalau bisa diterima di Sinta 2. Jadi target kita itu yang penting Bapak Ibu submit lah. Yang penting Bapak Ibu berani ngirim begitu.
Tidak harus diterima. Buat pengalaman begitu. Oh gini toh caranya Sabit Cinta 2 itu. Oh gini toh saya ditolak itu rasanya. Oh begini ya rasanya diterima. Oh begini rasanya dikomentari. Nah jadi semata-mata maksud saya Bapak Ibu membantu Bapak Ibu agar proses perkuliahannya bisa lancar. Karena terbit di Sinta 2 itu saya bisa sampai 1 tahun, atau kalau untung itu bisa 1 bulan juga bisa terbit. Terus Pak Yan nanti bagaimana nanti akan kita bantu Bapak Ibu. Bapak Ibu submit di sini. Bapak Ibu submit di sini 2, di sini 3, di sini 4. Atau Bapak Ibu mau cari sendiri. Ya. Jadi target kita Bapak Ibu submit. Perkara bagus, tidak bagusnya artikel tidak usah peduli Bapak Ibu. Submit saja. Syukur-syukur kalau diterima. Sebagai pengalaman. Harus berani kan ngajari siswanya kan harus berani, harus percaya diri. Semangat Bapak Ibu. Jadi Pak Fandi tetap penulis pertama. Jadi Pak Fandi dan Bapak Ibu adalah tetap penulis pertama Bapak Ibu. Saya sudah banyak artikelnya. Begitu. Alhamdulillah tahun kemarin tahun 2020 saya 10 artikel terbit. Tahun 2021 ada 13 artikel. Tahun 2022 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 7 yang terbit. Jadi saya semata-mata adalah membantu Bapak Ibu. Begitu. Jadi penulis pertamanya tetap Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Karena itu adalah karyanya Bapak Ibu semua. Begitu. Oke. Semangat Bapak Ibu. Jadi dalam mereview artikel cukup lihat abstraknya, nanti metodenya seperti apa. Nah disitulah rekomendasi yang diberikan apa ke 05. Oke, baik. Berarti kita akan ketemu di besok Bapak Ibu membahas tentang bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Nah, besok akan kita bahas itu, beserta dengan contoh-contohnya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan Bapak Ibu semuanya. Semoga perkuliahan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disimpan di pertemuan depan. Selamat bekerja Bapak Ibu dan tetap semangat. Semoga sukses selalu. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.